1. Menyayangi anak yatim, Fase C, kelas 5, semester 1. Capaian pembelajaran, elemen, Al-Quran hadis, membaca, menulis, dan membedakan huruf hijaiyah bersambung, menjelaskan beberapa surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran hadis. Fase C. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, kompetensi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Mampu membaca huruf hijaiyah bersambung dengan baik dan benar sesuai kaidah dasar. 2. Mampu menulis huruf hijaiyah bersambung dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 3. Mampu membedakan bentuk huruf hijaiyah bersambung berdasarkan letaknya di awal, tengah, dan akhir kata. 4. Mampu membaca surah-surah pendek dengan tartil dan benar. 5. Mampu menjelaskan makna serta pesan pokok beberapa surah pendek. 6. Mampu membaca dan memahami hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 7. Mampu menjelaskan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 8. Mampu menerapkan sikap hormat, santun, dan berbakti kepada orang tua, guru, serta berperilaku baik kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran hadis. Semester hiji dan 2. Hiji, mampu menulis huruf hijaiyah bersambung dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 2. Mampu membaca surah-surah pendek dengan tartil dan benar. 3. Mampu membaca dan memahami hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 4. Mampu menjelaskan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 5. Mampu menerapkan sikap hormat, santun, dan berbakti kepada orang tua, guru, serta berperilaku baik kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Elemen Al-Quran hadis. Semester 1. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik mampu 1. Mampu membaca surat Al-Maun dengan tartil dan benar, dan mampu menulis surat Al-Maun dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 2. Mampu menghafal surat Al-Maun beserta artinya dengan baik, lancar, dan percaya diri. 3. Mampu menjelaskan pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Maun secara sederhana dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menghafal surah Al-Maun. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik mampu menghafal surat Al-Maun beserta artinya dengan baik, lancar, dan percaya diri. Pada gambar terlihat seorang anak perempuan muslimah sedang berdiri dengan percaya diri di depan mikrofon. Ia sedang berlatih dan melafalkan surat Al-Maun dengan suara yang jelas dan penuh semangat. Sebelum tampil, ia tentu harus menghafalkan surat Al-Maun dengan sungguh-sungguh. Ia berusaha mengingat setiap ayat, memperhatikan harakat, panjang pendek bacaan, serta membaca dengan tartil. Menghafal surat Al-Maun bukan hanya untuk mendapatkan hafalan yang baik. Surat ini juga mengajarkan kita agar tidak mengabaikan anak yatim, peduli kepada orang miskin, gemar membantu sesama, dan tidak berbuat ria dalam beribadah. Seperti anak dalam gambar, kita harus rajin berlatih, percaya diri, dan bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Setelah hafal, kita juga harus mengamalkan pesan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi anak yang peduli, suka berbagi, dan ikhlas beribadah. Pesan untuk murid. Ayo hafalkan surat Al-Maun dengan lancar, pahami pesannya, dan amalkan dengan suka membantu serta peduli kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. 1. Tahukah kamu, orang, yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yadu'al yatim. 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'al ta'amil miskin.
3. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailun lil musallin. 4. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Alladzina hum an salatihim sahun. 5. Yaitu, yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. 6. Yang berbuat ria. Wa yamna'un al-ma'un. 7. Dan enggan memberi bantuan. Tegasku. 1. Hafalkan la surat al-Maun bezer tertinya. 2. Hafalkan di hadapan gurumu atau di video. 3. Rekaman video dikirim ke WhatsApp pribadi guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Aktivitasku. 1. Hafalkan surat Al-Maun beserta artinya dengan penuh tanggung jawab. 2. Mintalah teman, orang tua, atau saudaramu menyimak hafalanmu. 3. Jika sudah hafal, mulailah rekam video hafalanmu. Dan 4. Kirim ke guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuta asa untuk yatim. Kisah penyejuk hati. Saat Hari Raya Idul Fitri tiba, semua penduduk Madinah bergembira ria. Anak-anak bersuka cita, bermain, dan tertawa riang. Mereka mengenakan pakaian baru, menikmati makanan yang lezat, dan menerima aneka hadiah dari orang tua mereka. Namun, tidak demikian dengan seorang anak kecil yang berada di sudut jalan. Dia berpakaian lusuh dengan raut muka yang acak-acakan dan nampak sedih. Rasulullah segera menghampiri anak tersebut. Dengan penuh kasih sayang. Rasul bertanya, "Mengapa kamu menangis? Bukankah ini hari raya?" Dengan menahan tangis, anak itu menjawab, "Ya betul, ini hari raya. Tapi aku ingat ayahku yang telah tiada. Dia meninggal saat berjuang bersama Rasulullah. Sekarang aku yatim. Tentu aku sangat bersedih." Habhasla madamu, N.A.K. Apakah kamu mau aku menjadi ayahmu? Fatimah menjadi kakakmu, dan Aisyah menjadi ibumu? Anak itu baru menyadari bahwa yang ada di hadapannya adalah Rasulullah. Ia sangat bergembira dan menggandeng Rasulullah dengan bahagia. Begitulah kasih sayang Rasulullah terhadap anak yatim. Bagaimana dengan kalian? Mengapa Rasulullah sangat menyayangi anak yatim? Apakah kalian juga sangat menyayangi anak yatim? Coba buktikan dan ceritakan. Sebagai tugas, marilah kita jawab keempat pertanyaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sebagai anak muslim kalian harus memiliki kebiasaan peduli terhadap orang lain, dan harus menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, acuh tak acuh, dan tidak peduli. Sikap ini sangat merugikan diri sendiri juga orang lain. Orang lain akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika kalian sering menanam kebaikan, maka kalian mendapatkan kebaikan itu. Kepedulian sosial merupakan perilaku terpuji yaitu empati dan simpati terhadap orang lain. Peduli berarti memperhatikan atau menghiraukan. Orang yang memiliki kepedulian berarti dia selalu memiliki sikap memperhatikan atau menghiraukan orang lain sehingga ingin selalu membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain tersebut, terutama kepada anak yatim, yaitu anak yang ditinggal wafat, mati, kedua orang tua atau salah satunya. Mereka berhak menerima kasih sayang hingga usia balik. Rasulullah sangat memperhatikan dan menyayangi anak yatim. Di antaranya disebutkan dalam hadisnya. An Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري. Terjemahannya, dari Sal bin Sa'd berkata, Rasulullah bersabda, "Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini." Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan betapa Rasulullah sangat dekat dengan anak yatim, bahkan menggambarkannya seperti dua jari yang saling berdampingan. Betapa mulia dan istimewanya orang yang menanggung kebutuhan yatim. Mereka yang mengurus dan mencukupi keperluan sehari-hari seperti nafkah, makan dan minum, pakaian, dan keperluan akan mendapatkan kemuliaan di hari akhir. Sebagai anak muslim tentu harus bersikap terpuji sebagai bukti mengimani pesan Rasulullah. Bahkan Rasulullah memberikan kemuliaan bagi orang yang mengasuh dan menjadikan anggota keluarga
sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baiti fil muslimina baitin fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru baitin fil muslimina baitin fihi yatimun yusa'u ilaih. Rawah Ibnu Majah. Terjemahannya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sebagai anak muslim tentu memiliki akhlak terpuji dan terbiasa memiliki sikap menyayangi yatim. Hindarilah perilaku mengejek, membiarkan, sewenang-wenang, apalagi mengambil hak mereka. Perilaku ini akan merugikan diri baik di dunia maupun akhirat. Apa yang harus kalian lakukan terhadap anak yatim? Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu mereka, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyayangi mereka dengan tulus. Seperti yang dicontohkan Rasulullah agar kita mengusap kepala yatim dengan kasih sayang. Sungguh perilaku ini dapat melembutkan hati. Ungkapkanlah dengan kata-kata indah, memotivasi, dan memberi semangat kepada mereka. 2. Memberikan kebutuhan pokok. Memberikan kebutuhan pokok seperti makan dan minum, peralatan sekolah, pakaian, dan kebutuhan pokok lain yang sesuai dengan usianya. Jangan lupa, kebutuhan rohaninya seperti belajar mengaji, mengkaji Al-Quran, beribadah, dan lain-lain. 3. Mengasuh dan membimbing. Seperti mempersiapkan biaya untuk pendidikan dan persiapan hidup di masa dewasa. Tentu masih banyak yang bisa kalian lakukan terhadap anak yatim. Nah, mulailah dari sekarang. Jangan menunda kebaikan dan mulailah dari yang terkecil serta lakukan secara rutin. Aktivitasku. Apa yang akan kalian lakukan untuk membuktikan keimanan kepada pesan Rasulullah agar menyayangi anak yatim? Diskusikan bersama teman kalian. Aktivitas kelompok. Buatlah program yang memberikan kemanfaatan untuk yatim dan duafa. Niatkan hanya untuk mengabdi kepada Allah. 1. Diskusilah dengan orang tua, guru, dan teman untuk menyampaikan maksud dan tujuan. 2. Bekerjasamalah dengan sekolah atau warga masyarakat untuk membentuk tim relawan. 3. Mengumpulkan uang dan mengajak teman-teman untuk bergabung. 4. Carilah data anak yatim di sekolah kalian dan sekitar sekolah. 5. Buat jadwal dan waktu yang tepat seperti bulan Muharram. Kebiasaanku. Setiap hari aku menyisihkan uang jajan dari orang tuaku. Sebagian aku tabung dan sebagian lagi aku berikan kepada teman yang membutuhkan. Aku terbiasa memberikan bantuan kepada orang lain sesuai dengan kemampuanku. Kadang dengan tenaga, pikiran, kadang juga menggunakan harta. Aku terbiasa berlatih, memberi agar kelak menjadi dermawan. Refleksi. Alhamdulillah, kalian telah belajar dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya banyak yang sudah kalian dapatkan. Menurut kalian bagaimana belajar hari ini? Apa yang hendak kalian lakukan terhadap anak yatim setelah menerima pelajaran ini? Pesan moral. Muslim yang kuat lebih baik dari pada yang lemah. Bantulah orang lain karena akan membuat kalian sukses. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih.